Halo Sobat Night Lovers, kembali lagi di channel Night Boy Kun. Di video kali ini kita akan membahas tentang Nabi Syed alaihi wasallam menurut cerita versi Jawa. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke? Dikisahkan keturunan Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi hanya satu, yaitu Nabi Syed. Syed dalam bahasa Ibrani yang artinya sang yang eksis dalam bahasa Jawa. Syed merupakan keturunan Adam yang lahir tunggal, diturunkan yang Maha Esa sebagai pengganti anak Adam yang terbunuh. Rupa Syed sangat mirip dengan rupa Adam dan menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kebijaksanaan terhebat sepanjang masa. Begitu mengasihinya, Adam meminta pada Yang Maha Esa supaya kelak keturunan Syed diizinkan menjadi penguasa atas keturunan saudara-saudaranya. Saat berdoa, jin Ngajajil ternyata mengupingnya. Ngajajil paham bila doa Adam akan selalu didengar dan dikabulkan Yang Maha Esa. Seketika itu pula tumbuh keinginan Ngajajil untuk menyampurkan darah keturunannya dengan darah keturunan Syed. Jin Ngajajil terus mengintai Syed dan menunggu kesempatan mencampurkan darah keturunannya. Maka ketika Syed menikah dengan Dewi Mulat, pada suatu malam Dewi Mulat disirep, diambil Ngajajil. Lalu keberadaannya digantikan putrinya, yaitu Dewi Telaja, yang telah beralih rupa menjadi Dewi Mulat. Setelah dibuai, jin Ngajajil langsung mengangkat Dewi Telaja dan mengembalikan Dewi Mulat. Pada suatu pagi, Dewi Mulat melahirkan dua orang anak, satu berwujud laki-laki normal dan satunya berupa cahaya berkilauan atau kasat mata. Sore harinya Dewi Telaja juga melahirkan. Wujudnya berupa gumpalan darah yang berkilauan. Oleh jin Ngajajil, gumpalan darah berkilauan itu disatukan cahaya berkilauan anak Dewi Mulat. Dari hasil penggabungan itu muncullah seorang anak laki-laki yang cakap. Anak Dewi Mulat diberi nama Syed Anwas, sedangkan anak campuran Dewi Mulat dan Dewi Telaja diberi nama Syed Anwar. Syed Anwas maupun Syed Anwar memiliki rupa yang sangat tampan. Syed Anwas besar dalam perlindungan Adam, sedangkan Syed Anwar besar dalam asuhan Ngajajil. Sebagai keturunan yang terberkati, keduanya memiliki kemampuan yang sama-sama hebat. Bedanya, Syed Anwas gemar mempelajari ilmu agama, sedangkan Syed Anwar gemar tirakat dan bertapa. Ketika Syed Anwar dewasa, dia bertanya pada Dewi Telaja tentang siapa ayah sejatinya. Maka diberitahulah Syed Anwar merupakan keturunan Syed. Syed Anwar berpamitan kepada Dewi Telaja dan Ngajajil untuk menjumpai sang ayah. Ketika berjumpa dengan Syed, terkejutlah sang ayah. Semula Syed tidak mau mengakui keberadaannya, tetapi setelah Yang Maha Esa membisikkan mengenai asal-usul Syed Anwar, barulah Nabi Syed menerima kenyataan itu. Syed Anwas dan Syed Anwar kemudian besar dalam asuhan Adam. Ketika melihat Syed Anwas dan Syed Anwar, Adam mulai paham bila Syed Anwas kelak akan melahirkan keturunan yang mempertahankan ajaran agama, sedangkan Syed Anwar kelak akan melahirkan keturunan yang menghancurkan ajaran agama. Dalam asuhan Adam,
Syed Anwar melanggar pantangan dengan meminum air kehidupan yang membuat hidupnya abadi. Mengetahui itu, Nabi Adam marah lalu mengusir Syed Anwar. Syed Anwar sangat kecewa dengan sang kakek lalu pergi berkelana. Di tengah perjalanan dia bertemu malaikat Harun dan Mahrun yang menyesatkannya menuju ke arah sungai Nil dan bertemu dengan beberapa anak Adam lainnya. Dengan sang paman, Syed Anwar belajar ilmu melihat masa depan dan berbagai ilmu hebat lainnya. Usainya, Syed Anwar melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pulau kecil di antara Pulau Maladewa dan Laksa Dewa yang bernama Lemah Dewani. Disitulah Syed Anwar melakukan tapa brata dengan cara melihat matahari mulai terbit sampai tenggelam. Setelah 7 tahun bertapa, daya linui pada Syed Anwar terolah hebat sehingga bisa menghilang. Dalam pengembaraannya di Lemah Dewani, Syed Anwar banyak bertarung dengan para jin dan membuat mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Mendengar kehebatan Syed Anwar, lama-lama banyak kaum jin yang memilih mengabdi padanya. Kejadian tersebut sangat mengganggu Prabu Nuradi, raja para jin yang menguasai Lemah Dewani. Prabu Nuradi melabrak Syed Anwar dan mengajaknya bertarung. Dalam pertarungan itu, Prabu Nuradi kalah dan tunduk pada kekuasaan Syed Anwar. Prabu Nuradi memilih turun tahta lalu mengangkat Syed Anwar menjadi raja para jin dan menyerahkan putrinya menjadi istri. Ketika menjadi raja jin, Syed Anwar mendapatkan gelar yaitu Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa yang telah memiliki kehidupan abadi kemudian tinggal di tempat tinggi dan meminta izin pada Yang Maha Esa untuk mengangkat diri sebagai Tuhan semesta alam. Yang Maha Esa mengabulkan dan membiarkan Prabu Nurasa murtad dari ajaran keturunan Nabi Adam. Ketika menjadi raja, Lemah Dewani diubah nama menjadi Tanah Jawi atau juga disebut Tanah Jawa. Dari Prabu Nurasa lahirlah keturunan-keturunannya yang kemudian menjadi para dewa mulai dari Batara Guru sampai raja-raja di Tanah Jawi. Di lain pihak, Syed Anwas yang besar dalam asuhan Nabi Adam, keturunannya kemudian menjadi manusia-manusia terpilih mulai Nabi Idris, Ibrahim, Musa, Isa, sampai Muhammad. Keturunan Syed Anwas juga menumbuhkan suku-suku bangsa superior seperti bangsa Israel, bangsa Arab, bangsa Arya, dan bangsa-bangsa besar lainnya. Di lain pihak, keturunan Syed Anwar juga mendapatkan berkah dari doa Adam dan melahirkan bangsa-bangsa besar pada masa-masa kerajaan Jawa. Tidak sedikit raja-raja keturunan Syed Anwar yang menguasai bangsa-bangsa lain di permukaan bumi. Dalam perputaran peradaban, keturunan Syed Anwar dan Syed Anwas telah banyak yang bersilangan. Persilangan-persilangan inilah yang membuat kehidupan mereka tumpang tindih. Ada keturunan Syed Anwas yang kemudian mengikuti jejak pemikiran Syed Anwar yang sesat. Sebaliknya, tidak sedikit pula keturunan Syed Anwar yang kembali pada ajaran nenek moyang mereka dan menganut agama yang diajarkan Adam serta leluhur mereka Nabi Syed. Terlepas dari semua itu, keturunan-keturunan Syed Anwas maupun Syed Anwar sama-sama memiliki darah superioritas yang membuat mereka banyak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa lainnya. Itulah kisah Nabi Syed alaihi wasallam dan juga tentang awal terbentuknya ajaran agama. Terima kasih telah menonton video ini.
Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.